Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengukuran laba. Yang pertama yaitu konsep laba. Laba merupakan parameter paling penting dari kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana menentukan laba dengan melaporkan komponen pentingnya sebagai pos terpisah. Terdapat dua konsep alternatif laba, laba ekonomi dan laba permanen. Yang selanjutnya yaitu pengukuran laba akuntansi, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk produktif yang diperoleh yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan. Pendapatan ini meliputi arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk seperti prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan didasarkan pada aktivitas bisnis yang sedang berlangsung menghasilkan pendapatan. Pendapatan tetap diharapkan ada untuk kelangsungan hidup. Sebaliknya, keuntungan tidak diperoleh secara berlangsung. Beban dan kerugian. Beban merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas prospektif atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang berlangsung. Kerugian adalah penurunan aset neto perusahaan yang timbul dari operasi yang tak terduga atau yang mendadak di suatu perusahaan. Contohnya adalah kerugian atas penjualan efek investasi dan penurunan goodwill. Klasifikasi dan pengukuran laba. Laba dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Yang pertama, berulang dan tidak berulang. Timbul karena kebutuhan untuk menentukan komponen laba permanen dan sementara. Yang kedua, operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan pengukuran laba suatu perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normalnya. Laporan laba rugi umumnya melaporkan 3 pengukuran laba alternatif. Yang pertama, laba neto, dimaksudkan untuk mewakili hasil akhir pengukuran laba yang dihasilkan dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, penghasilan komprehensif, mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas selain yang berasal dari aktivitas pemilik seperti dividen dan penerbitan saham. Yang ketiga, laba dari operasi dilanjutkan, merupakan pengukuran yang tidak memasukkan pos tidak berulang, seperti pos luar biasa, dampak dari operasi dihentikan. Kegunaan laba operasi dari satu tujuan penting dalam keuangan perusahaan. Tujuan penting tersebut adalah pemisahan aktivitas investasi dan operasi seperti penganggaran modal dari aktivitas pendanaan seperti peminjaman uang atau pembayaran dividen. Pentingnya penghasilan komprehensif untuk analisis timbul karena laba tersebut merupakan proksi akuntan untuk laba ekonomi. Penghasilan komprehensif lebih dipilih daripada laba neto, karena laba neto tidak dimaksudkan untuk memperkirakan laba ekonomi maupun laba permanen.